Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA, sekaligus memberikan edukasi tentang kayu-kayu bertuah, saudaraku. Karena jenis kayu bertuah itu banyak sekali. Karena dari kemarin itu kan ya ada di antara saudara kita yang kepengen tasbih kayu galih asem kemis itu, namun yang dulu itu saudaraku ya, yang masih berwujud kayu itu tidak sempat saya buatkan edukasinya, karena tasbihnya waktu itu jadi langsung saya kirim ke orang yang memesannya, saudaraku. Dan kebetulan itu pesanan saudara kita yang dari Kalimantan. Karena beliaunya itu kepengen punya tasbih kayu galih asem kemis. Dan waktu itu jadi langsung saya kirim, gak sempat untuk membuatkan edukasinya. Dan yang kemarin juga itu, yang kentes saudaraku itu gak sempat saya buatkan edukasinya karena waktu itu jadi cuma saya video, langsung saya kirim juga. Dan kemarin itu videonya saya unggah ya sebagai contoh ya saudaraku. Itu kalau di Jawa yang seperti pentungan itu, kalau orang-orang dahulu ya saudaraku, itu namanya kentes. Kentes itu dibuat untuk penjaga rumah atau pentungan lah biasanya. Kalau orang-orang dahulu itu buat penjaga rumah kalau ada maling atau rampok, seperti itulah bahasanya, buat penjaga diri dan sekaligus buat penjaga rumah, buat keamanan lah bahasanya. Itu yang dinamakan kentes. Dia seperti pentungan, saudaraku. Namun kalau orang-orang dahulu itu biasanya diisi lagi, saudaraku. Diisi lagi karena ya biar bagus. Dan biasanya kalau dipukulkan ke orang itu bisa mengakibatkan lumpuh atau cedera yang sangat fatal karena sudah diisi itu tadi. Seperti itu, saudaraku. Kalau jenis kayu bertuah, saudaraku, itu banyak sekali. Ada juga kayu setigi. Dan kayu setigi itu beda-beda, saudaraku. Kalau yang asli dari Karimun Jawa itu kan dari petilasan Sunan Nyamplungan, itu juga ada kayu setigi, ada kayu Dewandaru, dan ada kayu Kalimosodo. Nanti buat kedepannya saudaraku ya, akan saya buatkan tentang edukasi kayu Kalimosodo, biar untuk menambah wawasan. Karena dulu sebenarnya saya itu sebelum saudaraku, mempelajari benda-benda bertuah itu juga belajar tentang tuah-tuah kayu, saudaraku. Jadi jenisnya itu banyak sekali. Dulu saya sempat punya koleksi itu 100 lebih kayu bertuah itu, saudaraku. Ada kalau 100 lebih. Dan kalau zaman-zaman dulu itu biasanya yang sering ya saya bikin tasbih seperti itu, saudaraku. Tergantung permintaan atau yang pesan.
Namun bila di antara saudaraku ada yang pengen tasbih, itu biasanya pesan dulu saudaraku, minimal ya 1 minggu lah. Mungkin dari kayu-kayu bertuah atau kayunya dikombinasi, itu bisa dari 7 kayu bertuah atau dari 5 kayu bertuah atau 3 kayu bertuah, itu bisa. Namun yang harus diingat itu pesan dulu saudaraku, nggak bisa langsung jadi. Kalau untuk saat ini itu biasanya yang saya percaya, orang yang saya percaya bikin tasbih kayu bertuah itu orangnya lagi sibuk saudaraku, karena beliaunya juga mau berangkat haji. Jadi ya nggak bisa diganggu lah bahasanya, seperti itu. Tentang kayu bertuah itu, yaitu tadi saudaraku ya, banyak jenisnya. Tapi kalau ditanya rata-rata ya saudaraku, kalau kayu-kayu bertuah itu larinya ke kerejekian saudaraku. Meskipun tuahnya itu beda-beda, dari jenis kayunya juga beda, itu tuahnya beda-beda, namun pasti ada unsur untuk kerejekiannya itu ada kalau kayu, seperti itu. Sedangkan contoh seperti kayu garu itu termasuk kayu bertuah saudaraku, karena kayunya itu kan dari surga. Makanya galih kayu garu itu sangat mahal sekali dan sering dibakar buat dupa atau buat ritual lah, biasanya itu bisa juga. Namun yang jelas kalau kayu garu itu mahal, namun masuk kayu bertuah. Sedangkan yang kayu dewan daru ya saudaraku, dewan daru itu masuk pakem pewayangan, karena dewa itu adanya juga di kayangan. Namun kalau kayu kalimosodo itu dari bahasa kalimah syahadat, itu buat kedepannya saja ya saudaraku, akan saya buatkan edukasinya. Yang jelas kayunya super bagus, meskipun dipakai buat tasbih atau dibuat gentes itu bagus sekali. Saya punya simpanan gentes kuno itu sudah ya dari kayu kalimosodo, namun nanti kapan-kapan lah saya buatkan edukasinya. Yang jelas super bagus, dan mungkin belum ada yang mau memberikan edukasinya atau kurang memahami lah. Karena kalau kayu-kayu bertuah saudaraku itu ada pakem, ada primbonnya saudaraku. Jadi kalau kita punya itu tinggal mempelajari, nanti kita tinggal konsultasikan sama orang-orang yang ahlinya di perkayuan bertuah saudaraku. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca buku atau kitab kuno tentang kayu itu, tidak saudaraku, namun harus ada gurunya juga biar lebih jelas. Karena untuk mempelajari sesuatu itu harus benar-benar paham saudaraku, karena edukasi itu kan ya untuk menambah keilmuan atau wawasan, harus ada dasar, ada pakemnya, tidak asal-asalan. Seperti itu ya saudaraku yang harus diingat, dan harus modal. Kalau memberikan edukasi itu harus modalnya apa? Ya kita belajar sama orang-orang yang memang memahami. Kalau jauh kan kita harus datang, ya kan minimal pakai bensin dan sebagainya itu. Karena apa ya? Karena kita itu pertama melestarikan budaya, memberikan edukasi dan ilmu yang bermanfaat ya kalau disampaikan istilahnya. Jadi kita ya harus benar-benar ikhlas, istilahnya seperti itu. Tidak mengharap sesuatu lah. Yang penting intinya kita ikhlas. Nanti kalau dengan kita ikhlas kan Allah itu tahu sendiri saudaraku, pasti akan selalu memberikan yang terbaik buat hamba-hambanya yang mau ikhlas. Seperti itu.
Namun yang harus diingat ya saudaraku ya, apapun dan setinggi apapun ilmunya itu, yang terpenting selalu jagalah adab dan sopan santun. Karena apa ya saudaraku ya? Karena sebelum kita tahu apa-apa ya saudaraku ya, dari kecil itu kita kan sudah dididik orang tua kita masing-masing, pasti diajari adab sopan santun sebelum kita mengenal agama itu kan dari kecil kan ya. Itu dulu ya saudaraku ya. Jadi kalau orang yang mau menjaga adab pasti biasanya belajar agama atau ibadahnya itu pasti orangnya juga baik dalam penyampaiannya, dalam memberikan edukasinya. Intinya seperti itu saudaraku. Bila ada orang yang merasa sok ilmunya lebih tinggi daripada orang lain, itu nggak benar saudaraku, kurang pas. Karena apa? Karena di luaran sana itu banyak orang-orang yang hebat namun tidak mau diekspos, dia ya istilahnya dipakai disampaikan buat murid-muridnya sendiri. Biasanya seperti itu saudaraku, dipakai buat orang-orang terdekat atau diajarkan ke murid-muridnya. Intinya seperti itu ya saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini. Itu tadi ya saudaraku, sudah saya jawab tentang jenis-jenis kayu bertuah. Banyak sekali jenisnya saudaraku, tidak hanya itu tadi setigi, dewandaru, pokoknya banyak sekali. Kayu lewong itu juga masuk kayu bertuah, sedangkan kayu timoho atau timongo itu juga kayu bertuah saudaraku. Karena kayu timongo itu kenapa dibuat warangko keris, karena itu untuk peredam besi saudaraku. Sedangkan yang galihnya warna hitam itu kan biasanya kalau di dunia perkerisan itu kan bilangnya itu pelet. Sedangkan pelet itu buat pengasian. Oke saudaraku, cukup sekian. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.